Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rizky Hadiwijaya dari kelas D Hukum Perbankan Syariah akan mempresentasikan peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga perbankan syariah agar sesuai ketentuan-ketentuan syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pasal 10 ayat 1 sampai 3 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor per strip 03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah dikemukakan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Ayat pertama menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Dalam ayat 2 menegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam ayat 3 menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dan DSN menuju MUI. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2000 juga menetapkan beberapa hal diantaranya. Setiap LKS harus memiliki setidaknya 3 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Dan selanjutnya salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antara waktu apabila meninggal dunia. Minta berhenti diusulkan oleh HKS yang bersangkutan atau telah masuk citra DSN. Yang telah merusak maksud saya. Problematika Dewan Pengawas Syariah, tidak semua Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha syariah memiliki dasar hukum positif yang kuat dan menjadi pasar operasional pengawasan syariah. Kewenangannya, dukungan legislatif adalah faktor penting bagi otoritas pengawas bank syariah. Permadi Ganda Praja menyebutkan 2 aspek prakondisi yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank, yaitu adanya produk legislatif yang menetapkan 1 kerangka tugas, tanggung jawab, dan tujuan dari lembaga pengawasan bank yang jelas, dapat dicapai dan konsisten. Yang kedua, independensi operasional yang bebas dari tekanan politik. Dan yang ketiga, akuntabilitas dalam pencapaian saran. Adanya perlindungan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat persoalan pengawasan bank dan lembaga pengawasan bank yang melakukan lembaga pengawasan bank dengan niat baik dalam rangka menjalankan tugas pengawasan bank. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah belum dioptimalkan di Indonesia. Contohnya dari lemahnya status hukum penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan optimal di Indonesia saat ini. Terbatasnya keterampilan sumber daya Dewan Pengawas Syariah dalam masalah audit, akuntan, dan hukum bisnis. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dan dalam bank syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Pengertian koperasi simpan pinjam itu sesuai dengan Permenkop nomor 16 tahun 2015. Yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah menurut Farid Hidayat ialah
Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam penyebaran syariah. Oleh karena itu, koperasi dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh rapat anggota. Jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN atau MUI. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ada 2 bentuk, yaitu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Primer adalah pembiayaan syariah ataupun KSPPS. Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seorang. Yang kedua, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS. Sekunder adalah yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah wilayah keanggotaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Fungsi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah belum dioptimalkan di Indonesia. Lemahnya status hukum penilaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan optimal di Indonesia saat ini. Terbatasnya keterampilan sumber daya Dewan Pengawas Syariah dalam masalah audit, akuntansi, dan hukum bisnis. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang melebihi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.